Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1867. Chapter 1867 Pertempuran di Kota Batu Kuno. Atas perintah Si Feng, aku harus mengumpulkan pasukan 100.000 pemain elit dan ahli di kota Silverwing, dengan berani maju ke kota Batu Kuno. Sebanyak 100.000 anggota Zero Wing di atas Thunder Wolves yang megah keluar dari kota Silverwing. Beberapa dari serigala petir ini bahkan telah dipromosikan ke peringkat perunggu, dan tidak hanya mereka jauh lebih besar dari rekan-rekan mereka yang biasa, tetapi busur listrik biru yang samar juga menari-nari di sepanjang tubuh mereka. Sebagai perbandingan, serigala petir biasa hanya mengeluarkan listrik dari kaki mereka. Ada lebih dari 5.000 dari serigala petir peringkat perunggu ini, yang juga merupakan teman pemain dalam pertempuran, menggunakan keterampilan yang dapat membantu tuan mereka. Melihat Thunder Wolves ini sangat mengejutkan para pemain di Silverwing Town. Luar biasa, mengapa Mount ini terasa lebih kuat dari pemain biasa? Petik 2. Sampah. Guild saya baru saja membangun stable-nya dan bersiap untuk memelihara Guild Mount, namun begitu banyak anggota Zero Wing yang telah meningkatkan Guild Mount mereka ke peringkat bronze. Petik 2. Meskipun saya telah mendengar bahwa anggota Zero Wing dilengkapi dengan baik, bukankah ini sedikit berlebihan? Itu adalah 100.000 pemain yang sedang kita bicarakan, namun setiap orang mengenakan setidaknya 1 atau 2 peralatan rahasia perak level 50. Para pemain ini dapat menduduki peringkat teratas dari anggota elit persekutuan saya. Petik 2. Lihatlah ahli yang memakai lambang anggota inti. Peralatan terlemah mereka adalah peringkat rahasia perak level 50. Mereka bahkan memiliki beberapa peralatan fine gold level 50. Meskipun guild saya memiliki banyak ahli, para ahli tersebut hanya berhasil mengumpulkan 4 atau 5 peralatan rahasia perak level 50 sejauh ini. Zero Wing curang. Para pemain di Silverwing Town, khususnya, tahu bahwa Zero Wing hampir bisa menyaingi guild kelas 1 dan memiliki banyak ahli. Namun, ketika mereka melihat pasukan Zero Wing yang terorganisir dan kuat, mereka mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang persekutuan. Tidak ada persekutuan kelas 1 yang bisa berharap untuk mengumpulkan pasukan seperti itu. Saat mereka menyaksikan para pemain Zero Wing berbaris, banyak ahli guild di kota itu bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan guild mereka untuk bergabung dengan Zero Wing. Mereka telah bekerja keras di persekutuan masing-masing, menyerbu Dungeon dan melakukan pencarian setiap hari, tetapi mereka hanya mendapatkan beberapa peralatan rahasia perak level 50. Sebaliknya, bahkan anggota elit Zero Wing memiliki 1 atau 2 buah peralatan rahasia perak level 50, dengan anggota elit yang lebih kuat mengenakan 5 atau 6 buah. Namun, bagian yang paling membuat iri tentang anggota Zero Wing adalah Thunder Wolf. Sebelumnya, ketika berbagai guild besar belum mendapatkan stable mereka sendiri, mereka belum mengerti betapa berharganya Thunder Wolf. Namun, sekarang beberapa guild besar memiliki stable mereka sendiri dan mulai memelihara guild mount mereka sendiri, mereka akhirnya mengerti. Mayoritas guild besar yang memperoleh stable beruntung jika mereka memperoleh mount bintang 3. Namun, mount bintang 3 memiliki kemungkinan kurang dari 30% untuk menjadi. Sedangkan untuk mount bintang 4, menemuinya terlalu sulit. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil menemukannya, mereka tidak akan dapat menangkapnya. Sementara itu, karena Thunder Wolf adalah mount bintang 5, ia berpotensi menjadi mount besi misterius di masa depan. Bahkan ada kemungkinan kecil bahwa itu bisa tumbuh menjadi mount rahasia perak jika dirawat dengan benar. Saat pasukan Zero Wing berangkat ke kota Batu Kuno, banyak pemain yang dengan penasaran mengikutinya. Tidak banyak pemain yang menyaksikan pertempuran puluhan ribu pemain, apalagi perang pengepungan skala ini. Mereka pasti akan menyesal melewatkan kesempatan langka ini. Karena itu, banyak pemain dari kerajaan tetangga, yang telah mengetahui tentang pertempuran yang akan datang dan yakin akan kekuatan mereka, memutuskan untuk mengikuti pasukan Zero Wing. Di hadapan pasukan Zero Wing, berbagai ore dan monster di jalan menuju kota Batu Kuno hanyalah gangguan sesaat. Bahkan ketika level 65 Grand Lord muncul, serangan sengit dari beberapa lusin miniatur balista dengan mudah menembak jatuh mereka. Ketika para pemain gelap, yang bermaksud memanfaatkan situasi dan menyerang anggota Zero Wing, melihat ini, mulut mereka bergerak-gerak. Mereka kemudian meninggalkan pikiran untuk menyergap pasukan Zero Wing. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah memusnahkan pasukan yang terdiri dari 10.000 pemain.
Bahkan pemain ahli tidak akan lolos dari 200 miniatur balistas. Lagi pula, sementara pakar tingkat 2 mungkin bisa menghindari satu serangan miniatur balista, menghindari 200 AOE secara bersamaan sama sekali tidak mungkin. Bahkan seorang ahli tingkat 3 kemungkinan besar akan jatuh dalam menghadapi serangan berskala besar seperti itu. Saat pasukan Zero Wing tiba di kaki kota batu kuno, ketegangan di antara para pemain yang menyaksikan mencapai puncaknya. Beberapa pemain yang menyaksikan bahkan mulai gemetar. Pemandangan di depan mereka terlalu spektakuler. 100.000 pemain Zero Wing yang dipasang telah berhenti tidak jauh dari Ancient Rock City, dan 200 miniatur balista yang dibawa tentara berbaris dalam dua baris rapi, mengelilingi bukit kecil Ancient Rock City. Namun, kota batu kuno tidak akan hanya berbaring di depan kekuatan ini, dengan disposisi pasukannya bahkan lebih kuat daripada Zero Wing. Sekilas, seseorang dapat dengan mudah melihat lebih dari 300.000 binatang jahat dan iblis jahat menunggu di luar tembok kota, siap untuk berperang. Bahkan yang terlemah di antara monster-monster ini adalah elit khusus level 60, dan 5 binatang jahat mitik level 80 setinggi 50 meter berdiri di garis depan. Bagi pemain saat ini, pasukan ini tak terkalahkan. Setelah melihat pasukan monster ini, para pemain yang mengamati medan perang dari beberapa ribu yard jauhnya dengan cermin ajaib mau tidak mau bergidik. Menghancurkan kota persekutuan akan menjadi permainan anak-anak bagi pasukan yang menakutkan ini. Jika Beast Emperor mau, dia bisa dengan mudah menyeret mereka ke pertarungan ini. Zero Wing, menurutmu apakah hanya karena aku menghabiskan sebagian besar pasukanku di Crimson Flame Fortress, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyerang? Beast Emperor mencibir tentara Zero Wing di kejauhan dari atas tembok kota. Sayangnya, 100.000 pemain bahkan tidak cukup untuk melakukan pemanasan. Sebelumnya, untuk membantu Blackwater, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Selama pertempuran untuk mendapatkan Crimson Flame Fortress, dia telah kehilangan total 6 Mythic Evil Beast dan Mythic Evil Demons. Jumlah Grand Lord dan Great Lord yang hilang juga sangat besar. Meski begitu, dia masih memiliki 7 monster mitik di bawah kendalinya, 5 di antaranya adalah Evil Beast dan 2 lainnya adalah Evil Demons. Untuk pertempuran yang akan datang ini, dia bermaksud menggunakan 5 Mythic Evil Beast sebagai kekuatan utama, sambil menyimpan 2 Mythic Evil Demons sebagai kartu truf. Meskipun pasukannya saat ini jauh dari ideal, itu lebih dari cukup untuk menghentikan pasukan Zero Wing. Pada kenyataannya, dia berharap bahwa dia bisa menghindari mengadu pasukannya melawan Zero Wing, memanfaatkan keuntungan pembela untuk mengurangi pasukan musuh. Namun, karena dia bertanggung jawab untuk memanggil kuil cabang dewa jahat di kota batu kuno, dia bertanggung jawab untuk melindungi kota batu kuno. Dia tidak bisa membiarkan Damage datang ke kota. Jika kota rusak, dia tidak hanya harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk memperbaikinya, tetapi dia juga akan kehilangan poin kontribusi kuil dewa jahat. Bos, anggota Blackwater sudah siap. Blackwater telah mengirim 3.000 pakar dan 20.000 elit. Selain itu, 9 naga kaisar telah mengirim 1.000 orang ahli legiun. Sekitar 7.000 pemain gelap juga berpartisipasi dalam pertempuran ini. Begitu kita menghancurkan formasi Zero Wing, para pemain ini akan menghabisi anggota Zero Wing, lapor Wind Hunter. Sekelompok pemulung, tapi biarlah. Bagaimanapun, kita hanya membutuhkan boneka. Tidak masalah siapa yang tiada pada akhirnya. Beast Emperor berkata, mencibir. Bos, aku juga menerima laporan yang menyatakan bahwa tim beranggotakan 1.000 orang dari Zero Wing telah meninggalkan kota Silverwing dan menuju menara penyihir kegelapan. Saya tidak yakin apa yang tim itu coba lakukan, tetapi semua anggota diperlengkapi dengan sangat baik, kata Wind Hunter. Menara penyihir kegelapan, bukankah itu titik teleportasi untuk para pemain gelap? Mengapa Zero Wing mengirim orang ke sana? Beast Emperor bingung, mungkinkah mereka mencoba menyerang menara penyihir kegelapan saat mereka menyerang kota batu kuno? Seharusnya tidak demikian, itulah menara penyihir kegelapan yang sedang kita bicarakan. Tidak hanya dijaga oleh beberapa ratus Dark NPC, tapi juga ada 3-4 ribu Dark Player di sana secara teratur, kata Wind Hunter dengan terkejut. Bahkan jika itu benar, itu tidak masalah. Zero Wing akan hancur terlepas dari apa yang dilakukannya. Beast Emperor berkata, menyipitkan matanya. Saya ingat bahwa Dash Edge sedang mencari di daerah itu. Katakan padanya untuk pergi ke menara untuk berjaga-jaga. Anggap saja sebagai kesempatan untuk mengumpulkan material untuk memperkuat naga jahat. Petik 2. Kirim debu, bukankah itu berlebihan? Wind Hunter ternganga. Dash Edge adalah penatua dewa jahat terkuat di bawah komando Beast Emperor saat ini.
Dia telah memperoleh salah satu dari 9 warisan besar kuil Dewa Jahat. Saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi utusan Dewa Jahat seperti Beast Emperor. Dia adalah kartu truf terbesar Beast Emperor. Tidak masalah. Sekarang setelah kita memperoleh Crimson Flame Fortress, kita akan memiliki banyak sumber daya yang akan datang. Tidak perlu lagi merahasiakannya, kata Beast Emperor, melambaikan tangannya. Dia kemudian meminta Wind Hunter untuk memberitahu Daseid tentang perintahnya. Setelah Beast Emperor mengeluarkan perintahnya, 3 arai magic emas besar muncul di atas pasukan Zero Wing. Ketiga susunan ajaib ini tidak lain adalah hasil dari susunan magic keturunan binatang dewa, yang telah digunakan Si Feng untuk menghasilkan sumber daya yang terkumpul dari persekutuan. Selain itu, ketiga arai ajaib ini didukung oleh sumber elemental. Pada saat berikutnya, 3 naga emas turun dari langit dengan raungan memekakkan telinga yang menggema di seluruh area kota batu kuno. Pergilah, hancurkan susunan magic pertahanan kota batu kuno. Aquaros, yang berdiri di atas bukit tak jauh dari kota, berkata sambil mengarahkan tongkatnya ke kota batu kuno. Segera, ketiga naga magic dewa menyerbu ke arah kota batu kuno. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1868. Chapter 1868 Barir Hancur. Ketika mereka melihat 3 naga magic dewa, binatang jahat dan iblis yang gaduh terdiam. Masing-masing naga magic dewa memiliki lebar sayap 600 meter. Hanya kepakan sayap mereka sudah lebih dari cukup untuk membegal ratusan pemain. Bahkan penonton bisa merasakan aura mereka dari jarak beberapa ribu meter. Mana ambien di medan perang juga berkumpul ke naga magic dewa, dan hanya kepakan sayap mereka menyebabkan badai kuat muncul. Air mata spasial hitam pekat muncul saat sayap mereka lewat. Bahkan banyak anggota Zero Wing terkejut melihat naga magic dewa. Meskipun sebagian besar anggota Zero Wing telah melihat video pertempuran yang menggambarkan naga-naga ini, mereka belum pernah melihatnya dari dekat. Tekanan gabungan yang dipancarkan oleh 3 naga magic dewa begitu kuat sehingga bahkan ahli tingkat 2 merasa tubuh mereka bertambah berat dan dada mereka mengerut, belum lagi pemain tingkat 1. Naga magic dewa begitu kuat. Apakah ini kekuatan naga? Petik 2. Aku tahu persekutuan kita pasti punya kartu truf. 1 naga magic dewa sudah cukup untuk menekan 3 binatang jahat mitik. Sekarang kita memiliki 3 naga magic dewa, saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Beast Emperor dan antek-anteknya melawan kita. Banyak anggota Zero Wing masih takut dengan pasukan Evil Beast dan Demon sebelum mereka. Bagaimanapun, ada 5 level 80 mitik Evil Beast yang berdiri di antara pasukan mereka dan kota batu kuno. Bahkan jika mereka memiliki 200 miniatur balista di pihak mereka, mereka masih akan membayar harga yang mengerikan untuk melewati monster ini. Namun, sekarang mereka memiliki 3 naga magic dewa di pihak mereka, pertempuran telah menguntungkan mereka. Sementara semua orang berjuang dengan keterkejutan mereka, di bawah komando Aquaros, 3 naga magic dewa mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju kota batu kuno. Meskipun 5 naga bumi jahat mencoba menghentikan naga magic dewa itu terlalu cepat. Di bawah kendali pedang bayangan, bayangan terbang, dan angin kecil, 3 naga magic dewa dengan mudah menghindari serangan binatang jahat mitik dan mengirim cakar ungu gelap mereka yang bersinar menabrak susunan magic pertahanan kota batu kuno. Boom, boom, boom. 3 cakar naga magic dewa menghantam susunan magic pertahanan secara bersamaan. Kekuatan di balik serangan kuat mereka langsung menciptakan 3 badai hebat yang menyebar di sekitar mereka. Sementara itu, penghalang magic yang melindungi kota batu kuno bergetar hebat, meredup secara drastis. Melihat ini, ekspresi Beast Emperor menjadi gelap. Eselon atas berbagai kekuatan utama, yang menyaksikan melalui cermin ajaib, tercengang. Serangan yang sangat kuat, ketika berbagai negara adidaya telah menyerang kota batu kuno, penghalang itu bahkan tidak goyah di bawah serangan tingkat 4, namun itu bergetar setelah naga magic dewa itu menghantamnya. Sepertinya damage naga melebihi ambang penghalang. Pada tingkat ini, tidak perlu waktu sama sekali untuk menghabiskan cadangan energi arai magic. 3 naga magic dewa, saya tidak menyangka bahwa Zero Wing masih memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran mengapa itu berani memprovokasi Beast Emperor. Sepertinya Zero Wing benar-benar yakin bisa menjatuhkan kota batu kuno. Berbagai eselon atas juga dikejutkan oleh kekuatan 3 naga magic dewa. Namun, saat mereka terkejut, mereka tidak terlalu takut. Lagi pula, alat yang bisa memanggil monster sekuat itu tentu saja tidak terbatas. Itu bukanlah sumber kekuatan permanen. Sial,
Hanya satu serangan dari naga itu yang menghabiskan hampir 6% dari cadangan energi susunan magic. Kita tidak bisa membiarkan naga itu terus menyerang penghalang. Aktifkan susunan magic ofensif kuil dewa jahat dan musnahkan naga-naga ini. Beast Emperor dengan tergesa-gesa memerintahkan ketika dia melihat cadangan energi arai magic pertahanan. Bos, kita harus membayar 3000 CP untuk mengaktifkan susunan magic ofensif sekali. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Wind Hunter dengan ragu bertanya. Poin kontribusi kuil dewa jahat sangat sulit diperoleh. Poin ini tidak dapat diperoleh hanya dengan menyelesaikan misi. Mereka juga perlu memperdagangkan sejumlah besar sumber daya untuk titik-titik ini. Meskipun mereka telah memperoleh banyak sumber daya dari Blackwater, untuk merebut benteng api Crimson, mereka telah mengeluarkan banyak uang. Sekarang, mereka memiliki kurang dari 8000 CP yang tersedia. Lakukan. Aku tidak ingin melihat susunan magic pertahanan dihancurkan. Beast Emperor menggeram saat naga magic dewa melancarkan gelombang serangan kedua mereka. Jika susunan magic pertahanan jatuh, siapapun bisa memasuki kota batu kuno. Jika naga magic dewa memasuki kota, mereka akan menimbulkan kehancuran yang tak terbayangkan. Saat Beast Emperor selesai berbicara, arai magic pertahanan kehilangan 6% energinya. Melihat ini, Wind Hunter menggigit lidahnya. Dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan susunan magic ofensif kuil dewa jahat. Tiba-tiba, susunan magic abu-abu tua yang besar terbentuk di atas kuil cabang dewa jahat, yang terletak di pusat kota batu kuno. Arai ajaib menyelimuti mansion tuan kota. Bahkan anggota Zero Wing, yang berdiri beberapa ribu yard jauhnya, memperhatikan perkembangan mendadak ini. Karena kemunculan susunan magic ini, mana di dalam dan di sekitar kota batu kuno dilenyapkan. Sekarang, tidak ada satupun jejak mana di area tersebut. Tiada. Setelah mengaktifkan susunan magic ofensif, Wind Hunter membidik dan menembak ketiga naga magic dewa. Dia langsung kehilangan 3000 poin kontribusi kuil dewa jahat. Sementara itu, beberapa ratus pedang panjang abu-abu gelap ditembakkan dari susunan magic abu-abu tua, mencapai naga magic dewa dalam sekejap mata. Namun, untuk Flying Shadow dan yang lainnya, yang mengendalikan naga magic dewa, serangan itu tidak cukup cepat untuk tidak bisa dihentikan. Segera, ketiganya mengendalikan naga magic dewa untuk menggesek pedang yang mendekat. Boom, boom, boom. Seketika cakar naga magic dewa bertemu dengan pedang panjang, bagaimanapun, Flying Shadow dan yang lainnya merasakan lengan mereka tiada rasa. Beberapa lusin pedang panjang kemudian mengirisnya. Tiba-tiba, satu ledakan yang memekakkan telinga terdengar di atas kota batu kuno, memancarkan gelombang kejut yang bahkan membuat susunan magic pertahanan kota bergetar. Setelah itu, tiga naga magic dewa jatuh ke tanah, menciptakan tiga kawah yang dalam tempat mereka jatuh. Beberapa binatang jahat dan iblis jahat peringkat rendah bahkan tiada saat mereka dihancurkan. Setelah beberapa saat, ketiga naga magic dewa itu berdiri kembali. Sekarang, bagaimanapun, luka menutupi tubuh mereka, dan banyak sisik naga mereka yang keras telah hancur. Sayap mereka juga telah dihancurkan, mencegah penerbangan. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa naga ini tidak dapat meregenerasi damage yang disebabkan oleh pedang abu-abu gelap. Semua orang tersentak saat melihat serangan mengerikan itu. Gerakan yang sangat kuat. Berbagai kekuatan besar linglung untuk waktu yang lama. Mereka telah menyaksikan kekuatan naga magic dewa, jadi mereka tahu betapa kuatnya makhluk yang dipanggil ini, namun Beast Emperor telah melukai mereka dengan parah dengan satu gerakan. Fondasi Beast Emperor jelas melebihi perkiraan mereka. Setelah pukulan yang menghancurkan, hampir tidak mungkin bagi Zero Wing untuk merebut kota batu kuno. Pasukan Evil Beast telah mengepung naga magic dewa segera setelah mereka jatuh, dan makhluk panggilan Zero Wing terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka bahkan tidak bisa mencapai kota batu kuno. Dengan hanya miniature balista dan serangan para pemainnya, Zero Wing akan membutuhkan waktu berjam-jam pertarungan non-stop untuk menghancurkan penghalang kota. Kakak Aqua, aku sedang berjuang untuk mengendalikan naga magic dewaku. Bahkan melawan Mythic Evil Beast sangat melelahkan. Aku sama sekali tidak bisa mendekati susunan magic pertahanan kota batu kuno. Apa yang harus kita lakukan? Flying Shadow, yang saat ini mengendalikan naga magic dewa, melaporkan. Rasanya seolah-olah dia mencoba mengendalikan mesin yang rusak. Tidak hanya reaksi naga magic dewa yang tertunda, tetapi kekuatan naga juga telah jatuh. Benar saja, mencoba menjatuhkan kota batu kuno tidak akan mudah. Aquaros tidak bisa menahan nafas. Karena memang begitu, ayo kita lakukan semuanya. Kalian bertiga, gunakan kekuatan terakhir naga magic dewa. Dimengerti.
Flying Shadow, Shadow Sword, dan Minoruin mengangguk ke perintah Aquaros. Pada saat berikutnya, 3 naga magic dewa melepaskan raungan marah. Gelombang kejut yang dihasilkan mendorong Tuan Besar memberi peringkat binatang jahat. Tiba-tiba, naga magic dewa melebarkan rahang mereka sebagai susunan magic 3 kali lipat yang terwujud di hadapan mereka. Ketiga naga itu kemudian menembakkan 3 serangan nafas hitam putih ke susunan magic pertahanan kota batu kuno. Gerakan ini adalah yang terkuat yang dimiliki oleh naga magic dewa ini. Kutukan tingkat 4, nafas cahaya bayangan. Dalam sekejap mata, ketiga serangan nafas itu menembus penghalang di sekitar kota batu kuno. Setelah bertahan selama 2 detik, penghalang magic yang tidak bisa dihancurkan hancur, berubah menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang.